Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ahsan Haq, NIM 43222110095 dari program studi S1 Akuntansi kelas karyawan Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengoperasikan software SPSS sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah Statistik Bisnis dan Praktikum. Adapun judul penelitian kali ini yaitu pengaruh likuiditas dan leverage terhadap profitabilitas. Dari judul ini bisa diketahui variabel independennya itu ada dua, yaitu likuiditas dan leverage, dan variabel dependennya itu ada profitabilitas. Likuiditas ini yaitu current ratio, itu merupakan perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar. Lalu leverage ini merupakan debt to equity ratio, yaitu perbandingan antara total utang dengan total ekuitas, serta profitabilitas ini merupakan return on asset, merupakan perbandingan antara total laba bersih dengan total aset. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder, itu berdasarkan laporan keuangan dari masing-masing sampel yang digunakan pada penelitian ini. Sampel yang digunakan itu merupakan perusahaan-perusahaan properti yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Ini ada 5 sampel. Yang pertama PT Adi Komuter Property Tbk, PT Natura City Development Tbk, PT Ciputra Development Tbk, PT Jaya Real Property Tbk, dan yang terakhir PT Metropolitan Land Tbk. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu berdasarkan laporan keuangan dari tahun 2019 dan 2020 dari masing-masing sampel. Baik, langsung saja kita buka SPSS-nya. Yang pertama, kita copy paste tabulasi Excel ini ke SPSS. Di sini ada data view dan variable view. Kita paste di data view-nya. Nah, kemudian kita buka variable view-nya. Di sini ada variable ini, namanya kita ganti saja. Biar gampang, langsung saja kita tulis CR current ratio. Terus ada debt to equity ratio sama return on asset. Ini type-nya kita pilih numerik. Ini juga. Untuk desimalnya ini agar lebih mudah, kita pakai desimalnya 4. Labelnya ini kita isi sama kayak namanya aja, current ratio. Ini measure-nya kita pilih scale. Nah, seperti ini. Ini kita hapus saja. Yang pertama, kita akan melakukan uji deskriptif statistik. Caranya adalah kita klik Analyze, lalu deskriptif statistik, pilih yang deskriptif. Kita pilih ketiga variabel ini, lalu kita pindahkan ke bagian kanan ini, klik panah ini, lalu kita pilih option. Yang dicentang ada mean, standar deviasi, minimum dan maksimum. Kita klik continue, klik OK.
Ini adalah hasil output dari uji deskriptif statistik. Dari hasil output ini bisa kita lihat nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Contoh variabel X1 itu current ratio. Nilai minimumnya adalah 1,1468. Kita lihat di Excel kita. X1-nya ini paling rendah 1,1468 ya. Dan maksimumnya ada 8,9055. Ini nilai tertingginya. Lalu rata-ratanya ada 3,169 dan standar deviasinya 2,88. Kemudian kita akan melakukan uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang kita gunakan ini sudah normal atau tidak. Karena kalau datanya tidak normal, ya otomatis kita tidak bisa melanjutkan penelitian ini ke uji-uji berikutnya. Cara melakukan uji normalitas yaitu kita klik Analyze, lalu regresi, kita pilih linear. Kemudian ini row-nya kita masukkan ke dependent, current ratio dan debt to equity ratio kita masukkan ke independent. Kemudian kita klik save, terus kita centang yang unstandardized, yang kolom residual ini ya, kita centang, lalu klik continue. Kemudian kita oke saja, lalu muncul residual statistik ya. Kemudian kita kembali lagi ke sini, maka muncul kolom baru residual 1 ya. Lalu kita klik analyze lagi. Ini masih uji normalitas ya. Kita pilih non parametric test, legacy dialog, pilih one sample KS. Nah, yang unstandardized ini kita masukkan ke bagian kanan ini. Lalu kita oke saja. Maka muncul hasil tes Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk mengetahui data kita normal atau tidak, kita baca di baris asimsik ini. Apabila nilainya di atas 0,05, di atas 5%, artinya data yang kita gunakan sudah normal. Sehingga karena ini adalah 0,2, yaitu di atas 5%, di atas 0,05, maka data yang digunakan sudah valid, sudah normal. Selanjutnya, kita akan melakukan uji multikolinearitas. Caranya yaitu kita pilih analyze, regresi, pilih yang linear. Dependent independennya masih sama ya. Independennya ROA, independennya CR dan DER. Lalu kita klik statistiknya. Kita centang yang collinearity diagnostiknya. Karena ini buat nguji multikolinearitasnya ya. Sama Durbin Watson ya, kita centang sekalian. Lalu plotnya, Y-nya kita pilih S-Recit, X-nya kita pilih Spread. Lalu normal probability plotnya kita centang, continue. Lalu bagian save, yang dicentang cuman unstandardized ya, sama ini, biarin aja. Klik continue, lalu oke. Nah, nanti ini muncul banyak tabel ya, sama grafik juga. Nah, buat lihat ngecek hasil output uji multikolinearitasnya itu di tabel ini ya, yang ada koefisien A, yang ada kolom collinearity tolerance sama statistik FIF. Untuk mengetahui bahwa data yang kita gunakan itu normal atau tidak, itu dilihat dari kolom tolerance sama FIF-nya ya. Kalau normal itu toleransinya
di atas 0,1 dan VIF-nya di bawah 10. Nah, kalau kita lihat di sini kan toleransinya ini di atas 0,1 ya. Ini kan 0,5, berarti kan di atas 0,1. Terus VIF-nya ini di bawah 10 ya. Ini ada 1,9 sama 1,9 di bawah 10 ya. Ini menunjukkan bahwa data yang kita gunakan sudah baik, sudah bagus. Ini untuk uji multikolinearitas. Lalu selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Itu tinggal kita lihat aja di scatter plotnya ini. Nah, ini untuk mengetahui bahwa data yang kita gunakan juga sudah baik atau belum, itu dilihat dari titik-titiknya ini ya. Kalau titik-titiknya nyebar ini artinya data yang kita gunakan sudah baik, sudah bagus. Tapi kalau data titik-titiknya ini masih ngumpul, biasanya ngumpul gitu, titik-titiknya berdekatan gitu, artinya data yang kita gunakan itu ya tidak valid gitu. Selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi ya. Ini bisa langsung aja kita lihat di bagian yang ada turbin Watson-nya ini. Model summary B yang ada turbin Watson-nya ya. Pertama kita biar gampang kita kupas dulu angkanya ini ke Excel aja. DP-nya kan 2,279. Nah, kalau buat ngecek autokorelasinya itu ada rumusnya itu gini. DU kecil dari DW kecil dari 4 min DU. Nah, cara ngeceknya gimana? Kita lihat dari tabel turbin Watson ya. Di sini saya ada tabel turbin Watson. Ini ada tabelnya. Pertama kita tentukan dulu. Ini kan sampelnya kita ada 10 ya. N-nya itu ada 10. Terus variabel independennya kan 2 nih. Likuiditas dan leverage. Current ratio dan DER ya, debt to equity ratio. Independennya itu K, K-nya ada 2 ya. Nah, berarti cara ngecek di tabel turbin Watson-nya ini, K-nya berarti K2, variabel independennya ada 2, terus sampelnya 10. Maka yang kita pakai DLDU-nya itu ini ya, DL-nya 0,6972. Biar gampang kita kopas saja. Nah, kebetulan di sini DW-nya kan 2,279 ya. DU-nya kita lihat 1,6413, bakal lebih kecil dari DW. DW-nya kan 2,279 ya. Sudah oke ini. Tapi apakah 2,279 lebih kecil dari 4 min DU? 4 min DU-nya ini 2,3587 ya. Nah, karena DW-nya ini di antara 1,6413 dan 2,3587, ini menandakan bahwa data yang kita gunakan ini tidak ada autokorelasi ya. Selanjutnya kita akan melakukan uji R-square. Kita lihat di SPSS-nya. Kita cari yang R-square ya. Ini R-square. Berarti masih pakai tabel yang sama yang tadi yang turbin Watson ini.
Yang kita lihat di R-square-nya ini ya. Di sini R-square-nya itu sebesar 0,644 ya. 0,644. Artinya apa? Artinya variabel independen kita X1 dan X2 kita itu mempengaruhi sebesar 64,4% terhadap variabel dependen, terhadap variabel Y. Berarti sisanya dari 100% kurangi 64,4, 35,6%, sisanya 35,6% itu dipengaruhi oleh faktor lain ya. Ini uji R-square. Selanjutnya ada uji F. Kita lihat di tabel ANOVA ini ada F ya, signifikan F ini. Uji F kita lihat di signifikan ini ya, angka signifikan ini. Syaratnya adalah angka yang disignifikan ini di bawah atau lebih kecil dari 5%, 0,05 ya. Nah, di sini kan 0,027, di bawah 0,05 ya, di bawah 5%. Artinya data yang kita gunakan ini layak untuk dilakukan penelitian. Ini adalah hasil uji F ya. Selanjutnya kita melakukan uji T. Kita lihat di tabel koefisien A ini. Fokus kita di kolom signifikan ini ya. Cara membacanya bagaimana? Apabila angka tersebut di bawah 0,05, artinya variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel Y-nya. Sedangkan apabila angkanya di atas 0,05, di atas 5%, artinya variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel Y-nya. Kita lihat di variabel current ratio ini 0,031, di bawah 0,05 ya, di bawah 5%. Artinya apa? Artinya variabel current ratio berpengaruh terhadap variabel Y-nya kita. Variabel Y-nya kita kan ROA ya, return on asset ya. Artinya menurut hasil penelitian kita, current ratio berpengaruh terhadap return on asset. Lalu di variabel X2-nya, debt to equity ratio, ini 0,009, di bawah 0, di bawah 0,05, di bawah 5%. Artinya variabel debt to equity ratio itu berpengaruh terhadap return on asset. Ini menurut hasil penelitian kita ya. Serta kita lihat juga di kolom unstandardized ini. Ini ada minus ya, ada minus. Karena tadi ini kan di bawah 0,05 ya, di bawah 5% semua. Kedua variabel ini kan berpengaruh terhadap variabel Y-nya. Nah, karena ini minus, ada angka minus, ada minusnya ini. Artinya variabel current ratio ini berpengaruh negatif terhadap return on asset. Sama halnya variabel debt to equity ratio ini 0,009 ya, di bawah 5%. Artinya debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap return on asset, terhadap variabel dependen kita. Ini cara membaca uji T ya. Dan yang terakhir ada uji regresi linear berganda. Pakai tabel yang sama, koefisien A ini. Kita lihat di unstandardized ini ya, kolom ini.
Nah, di uji regresi linear berganda ini kita buat persamaannya ya. Excel aja. Ini kita kompas saja. Persamaan regresi berganda penelitian ini kan return on asset. Persamaannya adalah konstanta ini 0,121 plus ini current ratio ya, kan minus, kita minus 0,007 CR current ratio, terus tambah ini minus, kita minus 0,062 debt to equity ratio plus ini error ya. Ini persamaan regresi berganda dari hasil penelitian kita ya. Dan ya, sekian video mengenai cara mengoperasikan SPSS ya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.